Menjelaskan tentang hukum roh. Nomor 1. Menjelajah. Nomor 1. Bila di fathah, bila di fathah, apabila atau bila. Bila dibaca fathah bisa, bila dibaca fathah atau dibaca dhammah, maka hukumnya dibaca tabhim. Maka hukumnya dibaca tabhim. Maka hukumnya dibaca tabhim garis miring tebal. Seperti titik 2. Seperti titik 2. Rabbunur Rahman. Rabbuna. Bentuk mana itu, Mas? Hah? Bentuk mana? Rabbuna Rahman. Parah gitu. Hah? Apa? Bentuk mana? Bentuk mana? Enggak. Beng. Kemanan buyang wes. Tulis. Usul benar. Itu bisa. Yes. Siapa yang maju tadi ya? Rabbunar Rahman ruziqna ar-ruh. Bawahnya ruziqna itu Ar-ruh. Ar-ruh. Ar-ruhu. Hah? yang kecil itu, Bang. Hah? Itu, Bang. Iya. Hari kecil. Mana wau? Gak ada wau. Domah. Ya ini wau ini. Hari kecil, Bang. Kayak domai. Itu sama itu. Ar-ruh. Tiba-tiba dikomplain. Baca pendek konten lain. Enggak. Itu apa? Video biasa. Udah. Ganti garis kecuali. Kecuali. Kecuali apa? Kecuali ketika bertemu dengan huruf imalah. Kecuali ketika bertemu huruf imalah. Imalah garis miring bacaan miring. Bacaan miring. Ya, jangan bacaan miring. Ya, bacaan miring. Bacaan miring. Garis miring bacaan miring atau dibaca miring seperti ya. Wow, Pak. Majer
Majroha. Majreha. Ini hukum ya, hukum antara tarkik dan tipis ya. Kalau bacaan imalah itu enggak terkait dengan bacaan tebal dan tipis ya. Maka harus dibaca tarkik. Maka harus dibaca tarkik garis miring tipis. Maka harus dibaca tarkik atau tipis. Sudah jelaskan. Jadi kalau majoro itu tebal, kalau umpamanya nggak ada imalah, nggak ada huruf imalah, itu harus dibaca majoro. Berhubung di situ ada imalah, huruf yang harus bacaan miring, maka harus dibaca tarkik. Berarti imalah itu masuk kategori tarkik, masuk kategori tipis, majeri. Nggak bisa kalau majro dikatakan tipis, nggak bisa ya, nggak bisa. Majeri itu tipis, termasuk majeri itu tipis. Berarti kalau kamu menemukan lafadz majro ada huruf imalah, yaitu harus dibaca tipis dengan bacaan yang betul majeri ya, majeri ya. Re itu adalah bacaan imalah, bacaan miring. Re itu berasal dari roi. Perhatikan, jadi imalah, huruf imalah itu adalah bacaan antara a dan i, nah ini malah bacaan antara a dan i. A, i berarti ketemu tengah itu loh, paham ya? Huruf imalah itu adalah bacaan antara a dan i, berarti a, i ketemu e. Kalau a itu fathah, kalau itu kasroh, antara fathah dan kasroh adalah e. Paham? Paham ya? Nah, sekarang nomor 2. Nomor 2. Bi apa atau bila ya? Bila dibaca kasroh, bila dibaca kasroh atau kasrotain atau kasrotain, kasroh atau kasrotain, nah, pokoknya ini huruf kasroh atau kasrotain. Bila dibaca kasroh garis miring kasrotain, ambilnya ini huruf, misalnya titik 2 ini huruf banyak. Dalam keadaan bagaimanapun harus dibaca tarkik garis miring tipis. Harus dibaca tarkik atau tipis. Perhatikan, dalam keadaan bagaimanapun itu apa maksudnya? Dalam keadaan wasol atau waqaf, dalam keadaan bersambung atau dalam keadaan berhenti. Pokoknya kasrotain atau kasroh, roknya itu harus tipis. Contohnya saya ambilkan kabeh kudu tulis sih guys. Nulis kabeh.
Dalam keadaan bagaimanapun apa maksudnya? Dalam keadaan bagaimanapun maksudnya apa tadi? Bagaimanapun Dalam keadaan bagaimanapun maksudnya paran mau dalam keadaan wasol bersambung atau dalam keadaan wakof berhenti ya. Roknya itu tetap dibaca tipis. Target nanti dikapekin. Rizqan tulis semangat. Riz Rohnya mana? lari kita oke ikut gila kita Pak. Rizqan ayo rohnya ini ri tipis ya ri iya tulis berarti langsung ya rizqan baca tipis ri terus faukuri fauturiba. Dalam keadaan bagaimanapun artinya roh itu berada di awal yang mengawali pokoknya rokatnya kasroh tetap tipis atau berada di tengah tetap tipis ri atau wa anzirin nas kemudian berada di akhir wa anzirin nas pokoknya tiga rin nasa wa anziri ya roknya berada di akhir dari wa anziri tetap dibaca tipis. Terus yang tanwin sekarang amrin amri rin marij amrin marij amri ri ya amri marij tetap tanwin maupun harokat kasrotain maupun kasroh tetap roknya tipis. Kemudian yang terakhir berarti amri roknya berada di akhir, kemudian marij roknya berada di tengah. Bagaimanapun keadaannya pokoknya di awal, di tengah, di terakhir tetap tipis bila ada kasroh atau bila di kasrotain. Walayalin asr walayalin asrin walayalin ashrin asr. Lampamanya asri ini bertemu wakof ya dibaca mati ya, karena apabila ada tanwin kasrotain maupun tumatain bila bertemu wakof itu harus hilang, berarti tinggal hurufnya yang mati dua, berarti rohnya mati tetap dibaca kasroh ashr gitu ya ashr. Jadi bila roh mati tebal dengan roh mati tipis itu lain. Asho itu tebal, umpamanya asho itu tebal, ashr itu tipis. Posisi mulutnya tetap ashr itu tipis. Kalau asho tebal ashr langsung semua ya paham? Yang penting paham. Nomor 3 paham Lisa? Dan pasar aja tuh. Susah Nomor 3 angka itu lebih serius aja motoran. Nomor 3 bila ya bila dibaca mati, dan di awal kata, bila dibaca mati dan di awal kata.
Berarti rohnya bertempat di awal. Bila dibaca mati, saya ulangi, bila dibaca mati dan di awal kata. Paham? Bila dibaca mati dan di awal kata, berarti berada di awal. Kemudian koma, yakni disoting berak-berak. Yakni sesudah hamzah wasol. Sesudah hamzah wasol, koma, hukumnya mutlak dibaca tabhim. Hukumnya mutlak dibaca tabhim. Hukumnya mutlak dibaca tabhim. Arti mutlak itu apa? Enggak ada yang lain pokoknya. Ya hanya itu wes. Enggak boleh dibaca ini, enggak boleh dibaca ini, harus tabhim. Garis miring tebal. Saya kasih contoh dua jenis. Saya kasih dua contoh. Contoh ini tulis. Ini namanya ham. Ini namanya ham. Ini namanya hamzah. Kemudian roma. Ya kan? Didahului hamzah. Nah, wes. Ini hamzah, didahului hamzah. Ini ra, warzuqna. Warzuqna. Yes. Warzuqna. Ini namanya hamzah. Ya. Hamzah adalah hamzah wasol, yang namanya hamzah wasol yaitu hilang ketika berada di tengah-tengah ya. Tapi ketika berada di awal itu berbunyi urzuq. Ini hamzah wasol yang hidup ketika berada di awal dibaca punya bacaan, tapi ketika diapit oleh ada huruf yang mendahului maka hamzah wasol boleh dimatikan menjadi waw. Ya, maka rahmatinya ini harus mutlak dibaca tebal waw. Jadi baca rahmati yang tebal itu waw zuq. Nah waw zuq, enggak boleh warzuqna, enggak boleh dibaca warzuqna, enggak boleh enggak boleh waw zuq. Itu apabila rahmati berada di permulaan dan didahului oleh hamzah wasol, maka rahmatinya tadi mutlak ya, harus, nggak boleh campur bacaan yang lain, mutlak bacaan tebal. Udah. Atau didahului kasrah juga, barangkali kamu penasaran. Ayo, pokoknya didahului hamzah wasol. Amir, ini loh hamzah wasol, karena di tengah maka dibuang harkatnya. Amir tabu rahmati didahului hamzah wasol, maka rohnya itu mutlak dibaca tebal. Ya, walaupun huruf sebelum rahmati ini ada huruf yang dibaca kasrah, tapi enggak melihat ini, tapi melihat hamzah wasolnya. Pokok didahului huruf rahmati, didahului hamzah wasol, itu pasti harus dibaca tabim. Ya, jangan lihat karena ada kasrah, enggak, ini enggak ngaruh. Kecuali kalau tidak ada hamzah wasol, rahmati, kemudian didahului kasrah, maka harus dibaca tipis. Kalau enggak ada hamzah wasol, kalau ada hamzah wasol, maka huruf yang kasrah sebelum hamzah wasol itu enggak ngaruh ya. Enggak ngaruh bacaan rahmatinya, tetap tebal. Bagaimana cara bacanya? Amir tabu, enggak bisa, enggak boleh amir tabu, itu tipis.
Bacaan TV namanya Amir, Tabu TV. Kalau tebal Amir, Amir, Tabu, paham dong? Paham gak ya? Yes. Sekarang yang nomor berapa? Penjelasan ayo. Oh, maksudnya enggak, maksudnya dulu ntar. Maksudnya ini loh, maksudnya warzuqna itu wawunya namanya wawu atop. Ya. Wawu yang dipatah ini loh namanya wawu atop. Kemudian hamzahnya ini namanya hamzah wasol. Bentar, perhatikan nomor 2. Ini ada kasrah, biar jelas. Perhatikan, ini namanya kasrah arido. Kasrah yang tiba-tiba ada, tiba-tiba datang. Ini asalnya irtabu. Kalau diambil asalnya irtabu, apakah mereka ragu-ragu? Maksudnya jadi ini bermana atau huruf istifham, ya, opotoh ya, apakah. Jadi kemudian irtabu, kemudian hamzah wasol yang kasroh ini digeser kepada huruf sebelumnya kasroh. Maka kasroh yang asalnya dari kasrohnya hamzah kemudian digeser ke huruf sebelum hamzah. Karena hukum hamzah wasol apabila diapit itu boleh harokahnya dipindah kepada huruf sebelumnya. Hukumnya begitu. Asalnya irtabu, kemudian hukumnya boleh digeser, diberikan kepada huruf sebelumnya yang dibaca mati ini, berarti amir ya. Asalnya kemudian amir ya, paham? Maka kasroh ini disebut kasroh, tulis kasroh arido, tulis. Iya, kenapa Pak? Kasroh arido, kasroh yang tiba-tiba datang dari hamzah yang di kasroh. Ya, kasroh arido, kasroh baru gitu ya, kasroh baru datang, kasroh baru pemberian atau limpahan, pindahan dari kasrohnya hamzah wasol. Sekarang ntar biar kamu tambah paham. Dari kasrohnya hamzah wasol yang berada di tengah. Hamzah itu bisa berharokat a, bisa berharokat i, bisa berharokat u. Hamzah itu bisa berharokat a, bisa berharokat i, bisa berharokat u. Itu apabila hamzah berada mengawali ya ummah ini. Nah, biar mudah ya, biar paham. Ibnun, tulisannya awalnya Ibnun.
bisa abnun, bisa ubnun. Hamzah bisa ibnun, bisa abnun, bisa ubnun, ya kan? Kalau hamzah berada di awali maka harus punya harokat. Akan tetapi bila sudah ada hamzah, ada huruf yang mengawali hamzah, misalnya wawu, maka harokat hamzahnya itu harus dipindah ke huruf sebelumnya apabila huruf sebelumnya ini mati. Ya, apabila huruf sebelumnya mati, maka bila huruf sebelumnya mati, maka kasrohnya dipindah ke wawu, berarti wibnun. Tapi apabila huruf sebelum hamzah ini sudah hidup, maka harokat hamzah harus dibuang, enggak dipindah ke huruf sebelumnya, harus dibuang jauh-jauh. Berarti menjadi, kalau dibuang berarti hamzahnya menjadi mati, menjadi wabnun, atau enggak diharokati, ya, hanya ditulis gitu aja, jadi wabnun. Lain dengan hamzah kotok. Ini menerangkan tentang hamzah wasol. Nomor 4. Kurang dikit. Nomor 4. Bila rok mati berada di tengah, bagian belum puasa kasar itu tadi, kamu paham apa enggak? Paham kasar itu tadi? Paham. Ya. Kasroh huruf sebelum hamzah bila mati, maka kasroh hamzah wasol dipindahkan ke huruf sebelum hamzah yang mati itu tadi. Ir menjadi ami, berarti mi ini namanya kasroh arido, kasroh pindahan dari kasrohnya hamzah wasal yang ada di depannya. Yes. Udah, yes. Bila rahmati berada di tengah, dari garis ayo, mau aku kesel ya, capek banget. Dibaca tarkik garis miring tipis. Apabila jatuh sesudah kasroh, dan tidak berhadapan dengan huruf-huruf isti'la, yang tujuh pitang, yang tujuh langsung tulis, buka kurung. Buka kurung itu.
dan tidak berhadapan dengan huruf-huruf isti'la yang 7, buka kurung, khusyuk, fi'il. Ya, tidak berhadapan qaf, tidak berhadapan shad, tidak berhadapan ghain. Rahmatinya tadi. Di dalam satu kata. Di dalam satu kata. Seperti lafaz Firaun. Seperti Firaun, roknya tipis. Firaunu. Syirzi matin. Boleh sambil belajar. Syirzimatin. Saya terangkan langsung. Kurang satu lanjutannya besok. Perhatikan. Apabila rahmati sampun, apabila rahmati rohfir rahmati bidal kasroh, ya, rahmati del kasroh, rahmati del kasroh. Kemudian rahmati tersebut tidak berhadapan dengan huruf isti'la. Tidak berhadapan dengan huruf isti'la. Tidak berhadapan dengan salah satu huruf ini. Ya. Ain bukan huruf isti'la, zal bukan ini, ya bukan ini, maka rohnya itu harus dibaca tipis. Gimana caranya? Coba roh yang dibaca tipis gimana? Fir'aun. Kemudian syirzimatin, miryatin. Ya, baca ya, paham ya? Yes. Kemudian yang terakhir. Kurang 5 menit yang terakhir berarti bawah B. Hari anak turun tuntas emosi kan. B. Dibaca tabhim garis miring tebal. Biar kelar loh, istilah cerita itu biar oh iya ceritanya puas gitu loh. Dibaca tabhim garis miring tebal apabila rahmati jatuh sesudah kasroh. Halo. Rahmati jatuh sudah kasroh dan berhadapan. Sekarang kebalikannya. Dan berhadapan dengan huruf isti'la di dalam satu kata. Di dalam satu kata. Ya, berhadapan dengan huruf istilah di dalam satu kata. Ya. Seperti lafaz Bu.
Sakit. Kenapa dok? Ya, romati ayo. Romati didol kasroh sama ini kasroh. Cuman kemudian setelah romati ada salah satu dari huruf istilah. Toh, ada enggak? Toh sini. Ada ini. Kemudian setelah romati ada huruf istilah. Ada enggak? Ada. Ketemu huruf salah satu huruf istilah, maka roknya itu harus dibaca tebal. Ya, cara baca gimana? Kiu, miu. Ya, diangkat lambung ngisor. Miu, sod. Cara baca rok tebal, rok tipis. Fira, aun, miu, sod. Kurang satu. Kurang satu. C, kurang satu. Busung kurang satu. C. Ingat. Ayo. Contohnya baikin tulis langsung. Contoh. Ayo baikin langsung kasih ke contoh. Ayo. Yang nulis muka-muka butun pokoknya. Ayo C. Boleh tabhim, boleh tarkib. Boleh dibaca tabhim, boleh dibaca tarkib. Kita alternatif ya. Boleh dibaca tabhim, boleh dibaca tipis, boleh tabhim, boleh tarkib. Boleh dibaca tabhim garis miring tebal, boleh dibaca tarkib garis miring tipis. Apabila rok mati sesudah kasroh bisa sudah kasroh dan berhadapan dengan huruf istilah yang di kasroh. Awas ya, awas perhatikan. Maaf ya, ini bukan kirtosin ya. Kirtosun ini hati-hati, ini harokat jadi bisa bermasalah. Huruf istilah yang dibaca kasroh. Awas. Tulis kirtosun ya, jangan kirtosin ya. Kirtosun mirsotun. Awas, jangan mirsotin. Kirtosun. Nah sekarang boleh tebal, boleh kamu baca fir, boleh kamu baca itu apabila rok mati di dalam kasroh kemudian juga bertemu salah satu huruf istilah, namun huruf istilah ini dibaca juga kasroh seperti huruf yang sebelum roknya sama-sama kasroh. Maka rok mati boleh kamu baca tipis, fir, boleh kamu baca tebal, fir. Wes. Gak usah Allahumma wes, subian wes. Subhanakallahumma. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah. Nya sih, jadi cucu belum. Nya, lah pura-pura. Nya sih, ujung papan ngono ae. Nya prisil. Versi apa? Mana Pak?